Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1A ingin menjelaskan materi kami dalam tugas kuliah perawatan gerontik yang berjudul mempertahankan kemampuan ADL pada lansia dan gangguan personal hygiene. Untuk kelompok kami di sini perkenalkan, nama saya Jenny, kemudian teman saya silakan. Perkenalkan, nama saya Adila Belinda Syarati. Dan perkenalkan, saya Ocarika Mardianti. Baik. Sebelum ke materi, pengertian lansia. Jadi lansia ini sendiri adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Nah, kemudian lansia ini kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan fase kehidupannya. Dilanjutkan oleh Adila. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah mempertahankan activity daily living atau ADL, yaitu langkah-langkah mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia, yaitu ada latihan kepala dan leher, yaitu lihat ke atap kemudian menunduk sampai dagu ke dada, putar kepala dengan melihat bahu sebelah kanan lalu sebelah kiri, miringkan kepala ke bahu sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Selanjutnya yaitu ada latihan bahu dan lengan, yaitu dengan cara angkat kedua bahu ke atas mendekati telinga, kemudian turun kembali perlahan-lahan. 2, tepuk telapak tangan dan renggangkan lengan ke depan lurus dengan bahu. Pertahankan bahu tetap lurus, dan kedua tangan bertepuk, kemudian angkat lengan ke atas kepala. Selanjutnya yaitu 1 tangan menyentuh bagian belakang dari leher, kemudian raihlah punggung sejauh mungkin yang dapat dicapai bergantian tangan kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu letakkan tangan di punggung, kemudian coba meraih ke atas dapatnya. Selanjutnya yaitu latihan tangan. Letakkan telapak tangan di atas meja, lebarkan jari-jarinya diantarkan ke meja. 2, balikan telapak tangan, tariklah ibu jari melintas permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari kelingking. Kemudian tarik kembali, lanjutkan dengan menyentuh tiap-tiap jari dengan ibu jari, dan kemudian setelah menyentuh tiap jari. Selanjutnya yaitu kepalkan tangan sekuatnya, kemudian renggangkan jari-jari selurus mungkin. Selanjutnya yaitu ada latihan punggung, yaitu dengan tangan di samping bengkokkan badan ke satu sisi kemudian ke sisi yang lain. Letakkan tangan di pinggang dan letakkan kedua kaki, putar tubuhnya dengan melihat bahu ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya tepukkan kedua tangan di belakang dan renggangkan kedua bahu ke belakang. Selanjutnya ada latihan paha, yaitu dengan latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri tegak dan memegang sadar kursi atau dengan posisi tidur. Selanjutnya lipat satu lutut sampai pada dada, di mana kaki yang lain tetap lurus dan tahan beberapa waktu. Duduklah dengan kedua kaki lurus ke depan, tekan kedua lutut pada tempat tidur hingga bagian belakang lutut menyentuh tempat tidur. Selanjutnya pertahankan kaki lurus tanpa membengkokkan lutut, kemudian tarik telapak kaki ke arah kita dan renggangkan kembali. Selanjutnya tekuk dan renggangkan jari-jari kaki tanpa menggerakkan lutut. Pertahankan lutut tetap lurus, putar telapak kaki ke dalam sehingga permukaannya saling bertemu, kemudian kembali lagi. Selanjutnya berdiri dengan kaki lurus dan berpegangan pada bagian belakang. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali dan melanjutkan penjelasan dari Adila. Selanjutnya yaitu ada personal hygiene. Yang pertama yaitu pengertian personal hygiene. Personal hygiene atau kesehatan pribadi adalah upaya individu dalam memelihara kebersihan diri yang meliputi kebersihan rambut, telinga, gigi, dan mulut, kuku, dan kebersihan dalam berpakaian dalam meningkatkan kesehatan yang optimal.
Yang kedua yaitu klasifikasi personal hygiene. Hygiene personal merupakan salah satu tindakan keperawatan dasar yang rutin dilakukan oleh perawat setiap hari di rumah sakit. Tindak tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perawatan kulit kepala dan rambut serta seluruh tubuh. Yang kedua ada perawatan mata, perawatan hidung, perawatan telinga, perawatan gigi dan mulut, perawatan kuku dan tangan dan kaki, perawatan genitalia, dan perawatan tubuh atau memandikan. Etiologi menurut Tarwoto dan Wartona, penyebab kurang perawatan diri adalah karena kelelahan fisik dan penurunan kesadaran. Sedangkan menurut Debkes, penyebab kurang perawatan diri adalah faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari personal hygiene adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memelihara kebersihan diri. Apabila defisit personal hygiene individu terganggu, maka akan menimbulkan dampak baik dilihat dari segi fisik maupun psikologis. Dampak fisik yang mungkin muncul yaitu ada yang pertama gangguan integritas kulit, yang kedua gangguan mukosa mulut, ketiga infeksi pada mata dan telinga, keempat gangguan fisik pada kuku. Yang kelima yaitu manifestasi klinis. Yang pertama ada fisik, yaitu meliputi kulit kepala kotor dan rambut kusam, acak-acakan. Yang kedua ada hidung kotor, telinga juga kotor. Selanjutnya ada gigi kotor disertai mulut bau. Ada kuku panjang dan tidak terawat, badan kotor dan pakaian kotor, penampilan tidak rapi. Sedangkan menurut psikologisnya yaitu malas, tidak ada inisiatif, menarik diri atau isolasi, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan hina. Yang sosial yaitu yang pertama interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai norma. Misalnya cara makan berantakan, buang air besar atau kecil sembarangan, tidak dapat mandi atau sikat gigi, dan tidak dapat berpakaian sendiri. Baiklah, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Masuk ke konsep asuhan keperawatan dari personal hygiene ini sendiri. Jadi pada lansia biasanya dilakukan pengkajian. Nah, pada saat dilakukan pengkajian perawat, biasanya di sini akan dikaji seperti bibir, gigi, mukosa, mulut, gusi, langit-langit, dan lidah klien. Kemudian perawat memeriksa semua daerah ini dengan hati-hati tentang warna, hidrasi, tekstur, dan lukanya. Klien yang tidak mengikuti praktik hygiene mulut yang teratur akan mengalami penurunan jaringan gusi, gusi yang meradang, gigi yang hitam, khususnya sepanjang margin gusi, karies gigi, kehilangan gigi, dan holitasis. Kemudian rasa sakit yang dilokalisasi adalah gejala umum dari penyakit gusi atau gangguan gusi tertentu. Infeksi pada mulut melibatkan organisme seperti Treponema pallidum, Neisseria gonorrhea. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika klien hendak memperoleh radiasi atau kemoterapi, sangat penting mengumpulkan data dasar mengenai keadaan rongga mulut klien. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk perawatan preventif bagi klien saat mereka melewati pengobatan. Jadi pada saat pengkajian nanti, dikaji dari head to toe, dikaji tentang tekstur rambutnya bagaimana, dan pada lansia yang mengalami gangguan personal hygiene, biasanya seperti personal hygiene itu kurang bersih, rambut acak-acak seperti tadi, dan seperti gigi menghitam. Jadi lanjut ke riwayat pengkajian. Nah, di sini tanyakan tentang pola kebersihan individu sehari-hari, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hygiene personal individu, baik faktor pendukung maupun faktor pencetus. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, yaitu kaji hygiene personal individu mulai dari ekstremitas atas sampai bawah, seperti rambut, kepala, mata, sampai dengan genitalia. Lanjut ke diagnosa keperawatan. Nah, di sini diagnosa perawatan umum untuk klien masalah perawatan hygiene adalah defisit perawatan diri. Lebih lanjut, diagnosis tersebut terbagi menjadi 4, yaitu defisit perawatan diri, makan, defisit perawatan diri, mandi atau hygiene. Kemudian defisit perawatan diri seperti berpakaian atau berhias. Kemudian ada defisit perawatan diri tentang eliminasi dan diagnosis umum lain yang muncul. Dan yang terakhir, gangguan integritas kulit dan gangguan citra tubuh.
Lanjut ke perencanaan dan implementasi. Jadi untuk menyusun rencana perawatan untuk klien yang membutuhkan hygiene mulut, termasuk mempertimbangkan pilihan, status emosional, sumber daya ekonomi, dan kemampuan fisik klien. Perawatan harus membina hubungan yang baik dengan klien untuk membantu praktik hygiene mulut. Beberapa klien sangat sensitif tentang kondisi mulut mereka dan enggan membiarkan orang lain merawat. Dalam banyak kasus, klien seperti yang terkena diabetes dan kanker juga tidak sadar bahwa mereka beresiko penyakit gigi dan periodontal dan karenanya memerlukan pendidikan ekstensif. Jadi ini khususnya pada lansia yang mengalami gangguan personal hygiene pada mulutnya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.